Selamat datang di pelatihan online dengan topik Teknik Asesmen Kebutuhan Siswa. Setiap siswa memiliki cara belajar dan potensi yang berbeda. Jika kita bisa mengenali ini, kita bisa menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Bayangkan, dengan memahami karakteristik mereka, kita bisa membantu siswa tidak hanya mencapai prestasi akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial emosional yang penting. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan responsif, guru dapat memastikan bahwa setiap siswa merasa dihargai, termotivasi, dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara maksimal, baik secara akademis maupun pribadi. Sekarang, setelah memahami pentingnya mengenali karakteristik siswa, mari kita lihat bagaimana instrumen asesmen yang dapat membantu kita menggali informasi lebih dalam tentang kebutuhan mereka. Bayangkan, Anda mengajar di kelas dengan 30 siswa yang memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda. Bagaimana cara memastikan semua siswa memahami materi dengan baik? Nah, disinilah peran instrumen asesmen beragam yang sangat penting. Instrumen ini akan membantu Anda menyusun strategi pembelajaran yang tepat dan efektif. Pertama, tes tulis. Tes tulis digunakan untuk mengukur pemahaman siswa. Dalam tes tulis, ada dua jenis soal yang umum digunakan, soal esai dan soal pilihan ganda. Tes ini dapat dirancang untuk mengukur berbagai tingkat kognitif, mulai dari LOTS yang mengukur kemampuan mengingat dan memahami, MOTS yang melibatkan aplikasi dan analisis, hingga HOTS yang menguji kemampuan evaluasi dan kreativitas siswa. Kedua, tes lisan. Tes lisan memungkinkan Anda menggali pemahaman siswa secara langsung melalui interaksi verbal. Tes ini terdiri dari wawancara untuk mendalami pemikiran siswa dan menggali ide untuk mengeksplorasi cara siswa menghubungkan informasi dan menunjukkan tingkat pemahaman mereka. Ketiga, rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah alat untuk menilai kualitas pekerjaan siswa secara sistematis. Dengan rubrik, Anda dapat memberikan penilaian yang objektif dan penjelasan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, sehingga siswa dapat memahami dengan baik area yang perlu diperbaiki. Keempat, kuesioner. Kuesioner digunakan untuk menggali aspek non-kognitif siswa, seperti minat, motivasi, dan gaya belajar mereka. Kuesioner membantu Anda memahami lebih dalam bagaimana siswa belajar dan faktor-faktor yang mendorong mereka tetap termotivasi. Kelima, observasi. Observasi adalah instrumen yang penting untuk memahami dinamika belajar siswa. Dengan mengamati interaksi siswa di kelas, Anda dapat melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan materi, teman sebaya, dan lingkungan belajar mereka. Terakhir, lembar checklist. Lembar checklist membantu Anda menilai siswa secara lebih terstruktur dan komprehensif. Semua instrumen ini memungkinkan Anda untuk menilai dan memahami siswa secara lebih mendalam, sehingga pembelajaran yang Anda desain dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Sekarang, posisikan diri Anda menjadi seorang guru matematika. Setelah memberikan tes awal tentang persamaan linear, hasilnya menunjukkan pola yang menarik. 50% siswa hanya bisa menyelesaikan soal dasar, 30% memahami konsep tetapi salah dalam perhitungan, dan 20% menunjukkan pemahaman yang sangat baik. Selain itu, melalui observasi, Anda mendapati sebagian besar siswa lebih fokus saat belajar dalam kelompok kecil dibandingkan dengan pembelajaran klasikal. Dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa setiap data, baik hasil tes maupun observasi, memiliki cerita penting. Data ini tidak hanya angka, tetapi juga petunjuk untuk menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi, bagaimana langkah-langkah menganalisis data ini untuk membuat rencana awal yang efektif? Ayo kita telusuri bersama. Yang pertama, kumpulkan semua data asesmen. Mulailah dengan mengumpulkan seluruh data asesmen yang relevan. Data ini berupa hasil tes awal, ulangan harian, tugas-tugas, proyek, observasi, dan tanggapan siswa. Pastikan semua informasi terdokumentasi dengan baik sehingga Anda memiliki gambaran lengkap tentang kemampuan dan kebutuhan awal. Yang kedua, identifikasi pola dan tren.
Amati data-data yang terkumpul untuk menentukan pola atau tren tertentu. Misalnya, apakah ada siswa yang kesulitan pada konsep tertentu? Atau mungkin ada beberapa siswa yang menunjukkan kekuatan pada area tertentu? Identifikasi pola ini membantu Anda memahami area yang membutuhkan perhatian lebih. Ketiga, analisis kesenjangan. Bandingkan hasil asesmen siswa dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Perhatikan standar atau target yang akan dicapai. Lalu temukan kesenjangan antara hasil aktual dan harapan. Misalnya, jika rata-rata kelas di bawah standar minimal, ini menunjukkan perlunya penyesuaian strategi pembelajaran. Yang keempat, tentukan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Telusuri apa saja yang mungkin mempengaruhi hasil siswa. Faktor internal seperti kesulitan belajar, motivasi rendah, atau kepercayaan diri yang dapat mempengaruhi performa mereka. Selain itu, faktor eksternal seperti suasana kelas, media pembelajaran, atau lingkungan rumah yang perlu dipertimbangkan. Yang kelima, prioritaskan tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran mana yang harus diutamakan berdasarkan kebutuhan siswa. Jika banyak siswa yang kesulitan pada satu topik tertentu, jadikan topik itu fokus utama dalam perencanaan pembelajaran. Prioritas ini memastikan bahwa perencanaan Anda berdampak maksimal pada kemajuan siswa. Yang keenam, merancang tujuan pembelajaran yang baru. Susun tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu atau SMART. Misalnya, siswa mampu menyelesaikan soal persamaan linear tingkat dasar dan menengah dalam waktu 2 minggu. Tujuan yang jelas membantu Anda dan siswa mengetahui arah pembelajaran yang lebih baik. Selamat, Anda telah mempelajari langkah-langkah penting dalam menganalisis data kebutuhan siswa untuk merancang pembelajaran yang lebih tepat sasaran. Ingat, setiap data yang Anda kumpulkan bukan hanya angka, itu adalah cerminan dari kebutuhan, tantangan, dan potensi siswa Anda. Dengan memahami dan memanfaatkan data ini, Anda tidak hanya membantu mereka mencapai tujuan akademik, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan motivasi belajar yang lebih kuat. Sekarang saatnya untuk merefleksikan bagaimana langkah-langkah ini bisa Anda terapkan di dalam kelas Anda. Apa yang Anda dapat lakukan untuk lebih memahami kebutuhan siswa? Bagaimana Anda bisa membuat pembelajaran lebih efektif dan inklusif? Selamat mengimplementasikan. Dan semoga perjalanan pembelajaran Anda semakin penuh arti.